Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cica Septianingsih dari Prodi Akuntansi kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan penugasan dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan oleh dosen pengampu Bapak Andri Indrawan MAK. Sebelumnya saya izin share screen. Nah, seperti yang bisa kita lihat, jadi pada penugasan kali ini ada laporan arus kas pada tahun 2012. Dan dalam laporan arus kas 2012 ini terdapat ada 4 akun. Yang pertama ada akun aktivitas operasional, yang kedua ada aktivitas investasi, yang ketiga ada aktivitas pendanaan, dan yang keempat ada penambahan kas. Baik, yang pertama untuk aktivitas operasional. Jadi di dalam aktivitas operasional ini terdapat aktiva lancar dan hutang lancar, di mana ketika aktiva lancar itu naik maka akan jadi pengurang, sedangkan ketika aktiva itu turun maka akan jadi penambah. Dan hutang itu jika turun maka ia akan mengeluarkan kas, tetapi jika hutang itu naik secara kas maka ia atau hutang telah meminjamkan kepada kreditur, maka akan ada arus kas yang masuk. Seperti yang bisa kita lihat, jadi laba pada tahun 2012 ini ada 200.000 rupiah. Nah, di sini ada penambahan atau increase, yaitu meliputi yang pertama penurunan persediaan yaitu 30.000, penurunan perlengkapan 9.000, beban penyusutan 75.000, kenaikan accrued liabilities 18.000. Dan di sini ada pengurang atau decrease. Yang pertama penaikan piutang dagang yaitu min 42.000, yang kedua penaikan piutang dagang yaitu min 15.000. Jadi total arus kas bersih dari aktivitas operasional ini yaitu sebesar 276.000, di mana 276.000 ini adalah hasil dari penjumlahan di akun-akun sebelumnya. Lanjut yang kedua yaitu ada aktivitas investasi. Di akun aktivitas investasi ini terdiri dari aktiva tetap, dan untuk penambahan yaitu ada penurunan hak paten sebesar 21.000, dan ada aset tetap di mana kita melakukan pembelian, maka uang kasnya ada yang keluar sehingga dicatatnya di pengurangan atau decrease. Nah, di sini penaikan aset tetap itu ada min 210.000. Jadi total arus kas aktivitas investasi ada sejumlah minus 189.000. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu ada aktivitas pendanaan. Di aktivitas pendanaan ini untuk penambahan ada modal saham preferen sebesar 525.000. Yang kedua ada premium saham preferen yaitu sekitar 120.000. Dan yang ketiga ini ada sebagai pengurang decrease yaitu dari penurunan wesel bayar jangka pajak panjang min 450.000, dan pembayaran dividen sebesar minus 138.000. Jadi diketahui jumlah dari arus kas aktivitas pendanaan ini yaitu sebesar 57.000. 57.000 adalah hasil dari penjumlahan akun-akun yang di atas. Dan sebagai tambahan, jadi saham ini di sini akan ada arus kas yang masuk dari saham tersebut dan dari pengurangan dividen, di mana ketika kita melakukan pembayaran atau melunasi hutang tersebut, maka akan ada kas yang keluar, sehingga aktivitas pendanaannya seperti yang tadi dijelaskan.
Untuk penambahan kas yaitu sudah diketahui ada sebesar 144.000, di mana 144.000 ini adalah hasil dari aktivitas operasional, ditambah aktivitas investasi, dan ditambah aktivitas pembiayaan. Aktivitas operasional itu sendiri tadi diketahui 276.000, lalu ditambah aktivitas investasi. Nah, di sini karena aktivitas investasi itu minus, jadi 276.000 dikurangi 189.000, lalu ditambah dengan aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan atau aktivitas pendanaan yaitu 57.000. Jadi hasil akhirnya 144.000. Dan saldo akhir kas pada akhir 2011 atau saldo kas pada awal 2012 itu 153.000. Dan hasil akhirnya saldo kas pada tahun 2012 ini yaitu adalah hasil dari penjumlahan nambahan kas dan saldo akhir pada tahun 2011. Hasilnya 297.000. Dan pada penambahan kas ini sendiri adalah angka yang dianalisis dari laporan neraca pada tahun 2011 sampai 2012. Jadi kasnya segini. Jadi sama dengan laporan neraca 2011 sampai 2012 itu sama dengan laporan arus kas 2012. Jadi balance. Baik. Untuk kesimpulan dari laporan ini yaitu perusahaan itu menggunakan itu terdapat arus kas operasionalnya itu yaitu plus, arus kas aktivitas investasinya itu minus, aktivitas pendanaan atau pembiayaannya itu plus. Maka dari laporan ini dapat saya simpulkan bahwa perusahaan dinyatakan memakai kelebihan arus kas yang berasal dari aktivitas operasional dan pendanaan atau pembiayaan atau hasil uang jangka panjang atau penjualan saham sendiri kepada investor atau tambahan dari setoran pemilik untuk melakukan investasi atau pembelian aset tetap. Jadi mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.